Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedulur semuanya, kita sudah menindaklanjuti dari manajemen, sudah meeting atau sudah rapat tadi malam, beberapa usulan yang diusulkan di acara arisan kemarin. Salah satunya adalah mengenai tabungan persiapan halal bihalal di Surabaya. Dan kita sudah diskusikan semuanya. Alhamdulillah juga sudah kita buatkan untuk aplikasi tabungan yang bisa diakses di portal ya, di portal Pawiro Roh di sini. Nah, coba buka portalnya. Di sini sudah terupdate, ada salah satu aplikasi namanya Tabungan. Jadi cara memakainya tinggal masuk dan klik aja di ikon tabungan seperti ini. Nah, untuk pertama kali masuk, ketika kita belum membuka akun atau kita belum memiliki username atau password di sini, berarti kita harus daftar dulu. Untuk daftar kita masuk atau klik link di bawah ini yang warna biru. Klik di sini. Nah, untuk daftar tinggal masukkan nama asli. Misalnya, saya masukkan Riyadi. Terus kemudian di bawah di sini ini adalah username. Username nanti dipakai untuk ketika mau login atau ketika mau masuk ke dashboard ya. Ini bisa nama, bisa kombinasi nama dan angka. Tapi yang penting adalah yang termudah atau yang mudah diingat saja. Misalnya saya juga menggunakan nama sama dengan nama lengkap ya. Saya masukkan username-nya Riyadi gitu. Bisa ya. Kemudian masukkan nomor handphone. Dan di bawahnya masukkan password. Nah, password ini nanti juga dipakai untuk ketika login. Jadi jangan sampai ingat ya. Ini yang mudah-mudah aja, yang kira-kira bisa mudah diingat dan nggak lupa gitu ya. Ini masukkan, kita bikin password. Nah, setelah diisi semuanya, nama lengkap, username, nomor handphone, password, langsung klik di sini, daftar sekarang. Ketika sudah daftar, di sini ada peringatan atau konfirmasi bahwa pendaftaran berhasil ya. Silahkan masuk dengan akun baru Anda. Jadi ketika sudah daftar, sudah diterima seperti ini, kita sudah bisa login di dashboard. Nah, untuk login, kita tinggal masukin username yang kita buat tadi dan juga password. Tadi saya username-nya pakai nama Riyadi dan password ya, masukin passwordnya. Sebenarnya password ini dianjurkan password yang kira-kira passwordnya lebih kuat ya, kombinasi huruf dan angka. Tapi kalau misalnya kira-kira nanti berpotensi lupa, mendingan menggunakan huruf saja, yang penting nantinya nggak lupa. Nah, kemudian kalau sudah kita masukkan username dan password, tinggal klik masuk dashboard. Nah, jadi dashboardnya kira-kira seperti ini. Di sini ada Pawiro Saving, kemudian di sini ada nama kita, di sini ada tombol untuk kembali ke dashboard utama, ke portal ya, dan di sini ada tombol logout-nya. Jadi nanti kalau kita sudah selesai, direkomendasikan untuk selalu logout. Nah, di sini ada saldo terverifikasi. Artinya setiap kita nabung, kalau sudah di ACC sama bendahara, nanti di sini akan terupdate secara otomatis saldo terverifikasi kita. Bagaimana cara nabungnya? Nanti kita akan isi perintah untuk memasukkan nominal di sini. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan di sini. Ini ada target dana per orang dalam bentuk persen ya. Kalau untuk nominalnya, target per orangnya, tadi malam kita pengurus sudah meeting, sudah rapat, dan hasilnya kita kalkulasi bahwa untuk biaya per orang dari Lampung ke Jawa ya, ke Semarang, Surabaya, ini estimasinya atau perkiraannya adalah per orang 1.450.000. Ini benar-benar basic dari Lampung ke Jawa, Jawa ke Lampung. Artinya kalau di sini kita temukan nominal per orang, nanti tinggal disesuaikan saja. Yang ikut nanti mau berapa orang tinggal kalikan. Jadi kita bikin di sini adalah kita namai menuju halal bihalal di Jawa. Per orang 1.450.000 ini basic ya. Nanti kalau misalnya memang ada rencana untuk mampir ke daerah lain setelah arisan atau setelah arisan, maka kemudian tinggal
sesuaikan budget tambahan saja. Jadi yang kita uh, rapatkan tadi malam ini adalah hasil dari target per orang 1.450.000. Ini jauh lebih murah daripada kita misalnya mau berangkat sendiri-sendiri ya. Berangkat sendiri-sendiri naik bus atau kita juga sudah kalkulasi tadi malam ini jauh lebih murah daripada kita sewa bus. Dan masih banyak ya kalau misalnya sewa bus itu nanti di sananya resikonya seperti apa, itu sudah kita pertimbangkan semuanya. Nah, ini dengan angka segini, ini perkiraannya adalah kita sewa mobil mobil pribadi ya, mobil yang kapasitas penumpangnya adalah sekitar 6 orang per mobil. Dan tentunya kalau kita sewa mobil pribadi, nanti selain memudahkan kita di sana, kita juga fleksibel untuk di sana menjangkau akses misalnya sebelum arisan, setelah arisan kita mau mampir dulu, itu akan jauh lebih mudah. Dan ini harga yang paling termurah yang tadi malam kita rapatkan. Nah, di sini ada nilai persentase, artinya adalah ketika target per orang segini, ini nanti tinggal kita sesuaikan. Kita mau bayarnya per bulan atau kita mau bayarnya per panen, tidak ada masalah. Berarti di sini persentase ini hanyalah acuan. Jadi yang sudah kita bayarkan ini adalah berapa persen dari target yang sudah kita patok di sini. Jadi fleksibel ya, karena di antara kita memang penghasilannya sumbernya beda-beda, terus kemudian skala waktunya juga beda-beda, ada yang dapat rutin per bulan, ada yang per panen. Jadi tinggal disesuaikan saja. Tapi kita sudah memberikan acuan bahwa targetnya adalah per orang 1.450.000. Dan di sini kita kasih persentase sehingga kemudian kita mudah untuk memantau. Oh, yang kita tabungkan sudah berapa persen, gitu ya. Nah, oke, untuk memasukkan nilai nominal untuk menabung, ya di sini di bawah tambah setoran baru, di sini tinggal kita masukkan nominal. Misalnya 50.000. 50.000. Ini tanpa titik dan tanpa koma ya. Tinggal kita masukkan angkanya saja, seperti ini. Kalau sudah, maka tinggal kita klik ini, kirim ke bendahara. Nah, maka nanti di sini ketika sudah kita klik kirim ke bendahara, nanti kita tinggal nunggu konfirmasi dari bendahara. Maka di sini di bawahnya akan muncul ya, tulisan kuning 50.000, tapi ini masih nunggu verifikasi dari bendahara. Maka di sini saldo verifikasi masih 0. Karena nanti bendahara butuh konfirmasi atau verifikasi memastikan bahwa bendahara sudah menerima uangnya, baik itu dengan cara ditransfer ataupun dengan cara cash. Nah, nanti ketika bendahara sudah memverifikasi, misalnya seperti ini adalah dashboard khusus bendahara ya, nggak ada yang bisa masuk ke sini. Di sini tercatat sudah ada 3 peserta yang sudah terdaftar, kemudian ada 1 antrean. Tadi kan saya memberikan contoh sudah memasukkan nominal untuk ditambah tabungan ya, maka di sini tercatat 1 antrean yang belum diverifikasi oleh bendahara. Dan nanti ketika bendahara sudah memverifikasi, ya, seperti ini contohnya, dan ini 1 antrean ya, nama Riyadi nabung 50.000. Misalnya uang sudah diterima bendahara, maka bendahara akan memberikan verifikasi dengan ngeklik tombol terima seperti ini. Klik terima oke. Nah, maka ketika sudah diterima atau diverifikasi oleh bendahara, maka di dashboard kita otomatis nih saldo terverifikasinya nambah 50.000. Dan tadi tulisan kuningnya di bawah sini hilang. Karena secara otomatis ketika bendahara sudah menerima uangnya dan sudah memverifikasi, maka saldonya akan otomatis menambah di sini. Ya. Dan nanti di sini juga bendahara akan bisa melakukan banyak hal ya. Di sini bisa memonitoring para peserta yang sudah terdaftar sebagai sebagai peserta yang menabung. Di sini sudah tercatat ada 3 orang ya. Anggota terdaftar 3 orang. Di sini sudah ada Riyadi, Ahmad Fauzi Romdoni, dan juga ada Pak Sumarno. Nah, tadi saya nabung 50.000 kan di sini. Ini sudah masuk 3% dari target yang kita targetkan tadi. Nah, seperti ini. Nanti dari bendahara juga bisa melakukan rekapitulasi bulanan ya. Jadi nanti bentuk rekapitulasinya akan seperti ini nih. Di sini ada nama-nama dan jumlah uang yang ditabung. Di sini juga tertera target dana per orang yang tadi juga muncul di setiap dashboard peserta ya, peserta penabung.
Dan di sini juga ada nama diketahui oleh Pak Ketua, kemudian dicatat oleh bendahara. Nanti ini akan dikirim di grup juga ya berkala setiap bulan, setiap mingguan sebagai catatan dan juga sebagai laporan. Gitu. Ini bisa langsung dikirim lewat WA grup. Seperti itu ya. Dan ini di dashboard khusus bendahara ini bisa melakukan banyak hal, bisa merubah goal tabungan, nanti bisa disesuaikan lagi. Kemudian bisa juga melihat history ya. History itu adalah kita bisa melihat siapa aja yang sudah nabung, terus jumlahnya berapa, tanggalnya berapa. Jadi nanti semuanya tercatat di sini. Ini juga bisa mengirim invoice ke peserta yang sudah nabung seperti ini. Kalau misalnya peserta menginginkan bukti. Tapi sebenarnya sudah cukup sih ya, karena masing-masing peserta penabung itu sudah punya dashboard masing-masing. Jadi bisa ngecek saldonya itu tinggal masuk aja ke akunnya masing-masing, nanti bisa melihat saldonya yang sudah ditabungkan, yang sudah terverifikasi oleh bendahara. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada pertanyaan silahkan didiskusikan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.